Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Melinda Apriliani. Saya adalah salah satu mahasiswi dari STY Cibogor. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas saya dari dosen saya, yaitu Bapak Eko Yuliawan, dengan mata kuliah perilaku konsumen. Di sini saya akan membahas 8 langkah manajemen perubahan atau bisa disebut dengan change management. Semua orang pasti akan berubah menjadi lebih baik tentunya ya. Organisasi atau perusahaan yang lebih besar, siapapun pemimpinnya juga akan memperjuangkan perubahan. Nah, sudah banyak buku yang ditulis, bagaimana sih kita mengimplementasikan perubahan? Nah, ada satu buku yang sering dibicarakan oleh orang, yaitu Leading Change ya, yang ditulis oleh John Kotter, yang isinya menjelaskan tentang 8 langkah mengelola perubahan. Dan ternyata faktanya mengelola suatu perubahan itu agak sulit, apalagi jika kita perusahaan sudah terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang membentuk zona nyaman. Seorang pemimpin yang merencanakan perubahan biasanya juga akan menerima serangkaian penolakan-penolakan dari sekitarnya. Jadi, bagaimana cara mengatasi hambatan manusia atas ide-ide tersebut? Bagaimana seluruh karyawan bisa menerima ide-ide kita, mengubah kebiasaan hingga pola kerja dan paradigma mentalitas mereka. Yang pertama adalah create sense of urgency, menciptakan kebutuhan yang mendesak. Langkah ini adalah bagian penting untuk bisa meyakinkan karyawan dan anggota organisasi. Urgensi ini bisa dimulai dengan membuka diskusi yang jujur dan terbuka tentang kondisi yang dihadapi organisasi saat ini, hingga kesulitan-kesulitan dan peluang yang harusnya diambil. Yang kedua, menciptakan koalisi yang kuat atau form a powerful coalition. Sebaik apapun ide, suatu perubahan tidak mungkin berhasil apabila dikerjakan seorang diri. Maka dari itu, adanya dukungan dari tokoh kunci dari suatu organisasi tersebut. Ketiga adalah menciptakan sebuah misi untuk merubah, create a vision of change. Yang keempat adalah communicate vision atau komunikasikan dengan jelas. Semakin besar keorganisasi, semakin sulit juga pemimpin bisa mencapaikan pesan untuk semuanya. Dalam fase ini, tak kenal lelah agar capainya tujuan yang akan dicapai. Yang kelima adalah hilangkan semua hambatan agar tercapainya sebuah tujuan. Yang keenam adalah ciptakan kemenangan jangka pendek. Yang ketujuh adalah perubahan gagal karena pemimpin selalu cepat puas dalam pencapaian kecil jangka pendek. Yang delapan adalah tanamkan semangat perubahan ini ke dalam budaya organisasi, jadikan kebiasaan yang melekat dalam budaya organisasi, berikan inspirasi. Kunci utama mengelola perubahan terletak pada faktor manusia itu sendiri. Yang hebat adalah bisa merangkul karyawannya di saat mereka jatuh hingga bangkit kembali. Maka dari itu, pemimpin harus memiliki kecerdasan emosional. Maka dari itu, di setiap perubahan yang akan kamu lakukan, jangan lupa diawali dengan niat yang tulus, tujuan yang jelas, dan menikmati prosesnya dengan sabar dan istiqomah dalam menjalaninya. Saya Melinda Apriliani, maaf bila ada kata-kata yang menyinggung. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.